Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah pendidikan akidah alat TNI. Ya. Dimana sebelum ke materi seperti biasa, karena sekarang jam-jamnya itu ada sedikit mengantuk ya, karena kalau siang seperti ini kan jam mengantuk. Oke, sebelum mulai bisa berdiri dulu semuanya, kita pemanasan dulu sebelum proses pembelajaran. Kita lakukan dulu tepuk semangat saja. Oke semuanya, tepuk semangat. Sebelum saya ke materi yang akan sampaikan hari ini, saya akan lakukan absensi dulu terlebih dahulu. Absensi, nanti, tapi ketika saya lihat ada semua ya kayaknya. Ya, Ya, Pak. Alhamdulillah. Walaupun cuaca agak sedikit hujan, tapi semangat untuk kuliah. Maka karena dosennya masih muda ya, jadi semangat untuk mulai. Oke, saya absen dulu. Yang pertama ada hadir. Ratu Ubay hadir. Dulu hadir. Siti Rahmawati hadir. Nuryani hadir. Resa, Neng ada ya. Siti Nurmila. Terus siapa lagi di sini? Ripyanti hadir. Mikrom hadir. Terus Suci hadir. Fikri hadir ya. Alhamdulillah semua totalnya ada 17 ya? Ya 17 mahasiswa. Oke. Sebelum ke materi yang saya akan sampaikan saat ini tentang pengertian iman kepada Allah, bagaimana cara menanamkan iman kepada Allah, kita flashback dulu ke materi sebelumnya, yaitu tentang fitrah anak dalam kehidupan manusia. Jadi fitrah anak itu seperti yang kemarin apa? Jadi seorang anak itu harus berbakti, taat, dan patuh kepada orang tua, kepada guru, dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, selanjutnya kita ke materi tentang bagaimana cara menanamkan iman kepada Allah. Ada yang tahu nggak apa itu iman? Apa? Yang tahu siapa? Katakan. Yang tahu. Apa yang maksud dengan iman? Oh, itu iman. Oke. Iman menurut bahasa itu artinya percaya dan juga membenarkan. Ya, tepuk tangan buat. Jadi secara bahasa, iman itu percaya atau mempercayai, meyakini kepada Sang Pencipta. Seperti di sini kan jelaskan, iman menurut bahasa percaya atau membenarkan. Kalau menurut istilah dalam ilmu tauhid, iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Tetapi ketika kita berbicara tentang iman, apalagi kita sebagai seorang guru, bagaimana cara menanamkan keimanan itu kepada anak? Ketika kita ingin menanamkan, kan kalian sebagai seorang yang dewasa, ketika menanamkan keimanan atau menanamkan sebuah kepercayaan kepada seseorang, kalian harus mengetahui dulu siapa orang tersebut, siapa yang kita akan percayai. Kita akan menggali dulu, mengenali dulu, seperti itu kan? Ya. Jadi begitu kepada Tuhan, kita harus mengetahui Allah itu seperti apa. Bagaimana cara kita meyakini Tuhan itu bagaimana, zat Allah itu bagaimana, dan sebagainya. Oke, itu mungkin untuk pengertiannya. Dan selanjutnya yaitu tentang pengertian iman kepada Allah. Di sini keyakinan yang sesungguhnya bahwa Allah adalah wahid, satu, tidak beranak dan tidak pula beristri. Dan dalam pengertian lain, iman kepada Allah meyakini dengan akal dan wujud kebenarannya
sebagai pencipta, pemelihara, dan Tuhan seluruh makhluk ciptaannya. Jadi ini pengertian iman kepada Allah. Selanjutnya, tentunya ketika kita berbicara bagaimana cara meyakini iman kepada Allah, kita harus tahu dulu sifat-sifat yang ada pada Tuhan kita, ya kan? Maksud ketika kepada teman kita harus tahu dulu. Ketika kita akan menjadi sebuah teman kepercayaan, best friend, kita harus tahu dulu. Bagaimana kepada anak harus tahu dulu, harus meyakinkan ada sifat apa saja yang ada pada Tuhan kita. Di sini ada 3, ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil. Kalau jaiz itu apa? Kalau sifat wajib itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, seperti apa? Wujud. Tidak bakom muhalafatul hawadisi iyamu binafsihi wadaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu sifat yang wajib. Itu sifat wajib dan itu harus diyakini oleh kita sebagai umat Islam yang meyakini bahwa Tuhan kita itu Allah. Kita harus yakin bahwa sifat ini sifat yang wajib yang ada pada Tuhan. Wujud, artinya Allah itu ada. Kalau orang dari non Islam meyakini wujud itu kan secara fisik Tuhan itu ada bentuknya itu. Kalau kita kan meyakini secara keimanan. Oke, itu di sini pengertian sifat wajib itu. Sifat wajib Allah itu sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Itu sudah pasti ada pada Tuhan kita. Kalau umat Islam nggak percaya dengan sifat wajib Tuhan, berarti dia murtad, dia nggak masuk ke dalam syahadat baik, harus mengeluarkan syahadat baik. Sifat-sifat wajib Allah tidak dapat diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Ya. Allah itu ada di mana? Allah ada di mana-mana. Seperti apa kategorinya? Karena Tuhan kita selalu ada dimanapun kita berada. Intinya seperti itu. Masukkan kepada anak. Berlandaskan seperti apa? Kita meyakini dalam sifat wajib itu apa landasannya? Landasannya itu Al-Quran dan Sunnah. Bisa berbentuk hadis, ijma, dan qiyas. Kalau zaman sekarang berarti dibantu dengan ijma dan qiyas. Menurut kesepakatan para alim ulama. Nah, sifat jaiz ini yang kedua. Berarti tadi sifat yang pertama ada sifat wajib. Yang kedua sifat Jaiz. Sifat jaiz itu seperti apa? Coba, ada yang tahu pengertian sifat jaiz itu apa? Boleh. Ya, boleh silakan. Ada. Yang dimaksud boleh ini adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Sifat ini tidak menuntut pasti ada atau pasti tidak ada. Jadi kalau jaiz itu mustahil bagi Allah. Jaiz itu. Jadi artinya itu Allah itu ketika membuat bisa, contoh ya, kalau dicontohkan di sini, Allah bisa membuat alam dunia ini, Allah bisa tidak membuat dunia. Sifat jaiz itu seperti itu. Allah bisa menentukan kita berjodoh dengan siapa. Allah bisa menentukan takdir kita dan Allah juga bisa tidak menentukan takdir kita. Itu sifat jaiz. Kalau dicontohkan, kalau dianalogikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira kalau menurut sifat jaiz ini, bagaimana cara menanamkan kepada anaknya? Pada peserta didik kalian ketika kalian mengajar. Cara menanamkan. Apakah dengan cara menunjukkan keistimewaan atau keesaan Tuhan? Yes. Ataupun jangankan keesaan Tuhan yang ada pada muka bumi ini, yang ada pada dirinya saja. Anda punya mata yang sehat, itu sebuah kemuliaan. Allah bisa membuat mata Anda tidak bisa melihat. Kalau dicontohkan seperti itu. Oke. Itu untuk tentang sifat jaiz. Ciri-cirinya Allah boleh membuat dunia ataupun tidak membuat dunia. Allah boleh menciptakan langit, Allah tidak bisa juga tidak menciptakan langit.
menang. Ya, semua kehendak dari Tuhan. Ya, seperti itu. Allah bisa menentukan jodoh kita dan Allah bisa tidak menentukan jodoh kita. Kalau dalam keterangan seperti dalam hadis, al-insan bitakdir walau bitakdir. Ya, manusia itu lintas berencana. Tuhan yang menentukan. Oke, yang terakhir materi tentang sifat mustahil. Sifat mustahil. Oh, apa sifat mustahil? Ada yang baca? Nih sudah ada slide-nya, silakan baca. Oh. Sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada pada manusia. Sifat mustahil juga kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Maksud dari ini ada yang tahu nggak? Bisa menjelaskan ya? Sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Yang tidak mungkin itu jadi sifat yang itu pasti ada pada Allah. Kalau sifat mustahil kebalikan dari sifat wajib bagi Allah, maksudnya sini ada yang tahu nggak? Maksudnya apa? Kebalikan dari yang wajib. Jadi kalau tadi kan kalau yang pertama dengan sifat wajib itu kan adalah wujud dan makhluk. Kan wujud itu adanya ada. Kalau dalam sifat mustahil ada Kudus padamu asalatul lil hawadisi iyadu biwari ka'adud azun karoha. Jadi kalau di sini lawal tadi Allah itu wujud ada. Mustahil Allah itu Ada. Allah itu tidak. Mustahil Allah itu kudus. Baru. Jadi Allah bisa merencanakan di luar nalar makhluknya. Seperti itu. Ada hikmahnya. Jadi kalau kita meyakini, menanamkan keimanan, khususnya bagi kita, umumnya khususnya pada murid kalian, umumnya bagi kita, kira-kira apa hikmahnya? Hati menjadi tenang karena kita sering beribadah kepada Allah, lebih dekat kepada Tuhan. Terus apa lagi? Lebih bersyukur atas pemberian Allah. Lebih bersyukur, bisa menikmati, bisa mensyukuri. Salah satu kan menurut keterangan, ketika kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, Allah akan tambah nikmat itu. Ada yang tahu nggak ayatnya apa? Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah nih, mungkin itu untuk materinya di sini. Sebelum saya tutup tentang materi kali ini, saya akan kasih tugas ke kalian. Coba kalian dikumpulkan minggu yang akan datang. Ya, kalian cari bagaimana cara penerapan menanamkan keimanan kepada anak. Tugas ini kalian silakan lakukan observasi di sekolah. Baik kan kalian sudah ada yang jadi guru honorer, mungkin sekolah-sekolah NI, ya. Nanti kalian bisa mencari berikan ajar bagaimana nih cara menerapkan keimanan kepada anak. Nanti kita kumpulkan di minggu depan. Oke. Oke rekan-rekan semua, mahasiswa PGMI semester 5 STI Karisma, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dapatkan sebuah keberkahan. Amin. Pertemuan mendapatkan sebuah manfaat dari pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa mengaplikasikan nanti ketika kalian menjadi seorang guru. Amin. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pada lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi